Well, hello, welcome to my YouTube channel. Akhirnya setelah sekian beribu-ribu bulan purnama dan begitu banyak pertimbangan, akhirnya aku bikin YouTube channel juga. Dan yang pasti aku berharap melalui channel ini akan banyak hal-hal yang aku bahas, berbagai topik moms and baby, parenting, mungkin akan ada makeup dan semua-semua yang sering aku bahas di Instagram aku, mungkin akan aku bahas lebih lanjut melalui YouTube channel ini. Dan untuk topik pertama pada video kali ini aku akan bahas mengenai program hamil atau IVF atau bayi tabung. Nah, kenapa aku memilih topik pertamaku bayi tabung atau IVF? Karena memang sampai sekarang Instagram direct message yang masuk ke aku itu kurang lebih pertanyaannya selalu mengenai program hamil ini. Mungkin identik karena aku sering kali bahas gitu ya, kalau untuk kehamilanku yang pertama dan juga yang kedua ini melalui program IVF. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk sudah aku rangkum menjadi 6 atau 7 pertanyaan yang paling sering masuk deh, yang paling sering ditanyain. Sampai-sampai aku bikin templates kopas gitu loh untuk ngejawabinnya. Jadi untuk mencakup semuanya itu, aku tuh pernah bikin juga sebenarnya grup chat di Instagram itu kayak future baru gitu. Tapi yang aku nggak tahu ternyata itu maksimal hanya sampai 32 akun. Sedangkan pada saat aku bikin itu pagi, sore-sorenya itu masih banyak banget yang kayak request untuk masuk ke dalam grup chat itu sampai 200-300 akun gitu loh. Jadi kayak aduh, aku pengen banget sebenarnya sharing sebanyak-banyaknya informasi karena aku pernah di posisi seperti itu gitu loh. Pengen mendapatkan informasi yang banyak, tapi dulu aja zamannya aku 2015 itu kayak masih hal yang kayak orang tabu atau malu untuk ngomong gitu kalau dia membutuhkan program hamil yang membantu dia untuk memiliki keturunan gitu loh. Tapi sekarang untungnya orang-orang udah lebih open minded, jadi bisa saling sharing dan juga ada komunitasnya bahkan yang bisa saling mendukung dan untuk sharing teman-teman yang butuh informasi mengenai program hamil. So, pertanyaan itu sudah aku rangkum dan pertanyaan yang paling sering muncul yang pertama adalah kenapa IVF? So, kenapa IVF? Jadi, aku itu dari awal merit tahun 2012, siklus menstruasi aku tidak beraturan gitu. Jadinya aku kesulitan untuk menghitung masa subur. Karena memang harusnya misalnya per tanggal 20-an, tapi bisa tiba-tiba sampai tanggal 1 bulan berikutnya gak dapet gitu loh. Nah, itu yang ngebuat aku akhirnya sama suamiku, kita kontrol pertama kali ke dokter kandungan. Dan di situ ditemukan aku mengidap PCOS, atau mungkin kalian udah bisa googling banyak sekali literasi tentang PCOS di sana. Itu adalah ketidakseimbangan hormon atau hormonal imbalance yang bisa disebabkan banyak hal gitu loh. Bisa karena perubahan berat badan yang drastis, dan juga bisa karena makanan, bisa karena gaya hidup, lifestyle, gak berolahraga, bisa juga karena stres, pikiran, dan lain-lain gitu. Jadi banyak hal gitu loh. Ciri-cirinya juga banyak, ada yang perempuan itu menjadi berbulu, kalau misalnya berkumis, bulu tangan, bulu kaki lebih banyak, terus gemuk, dan juga bisa seperti aku yang hanya saat itu ciri-cirinya tidak memiliki siklus menstruasi yang tetap. Jadi untuk dokter pun kan sulit ya, kalau misalnya kita mau program, mereka kan harus hitung masa suburnya dan bisa menentukan kamu berhubungan di tanggal sekian dan tanggal sekian. Tapi karena nggak bisa, karena nggak teratur itu tadi, jadi aku waktu itu dibantu sama obat hormon yang saat itu menyebabkan aku naik berat badannya sampai 8 kilo. Pokoknya aku tuh gede banget lah gitu ya. Dan itu malah nggak bagus dong gitu loh, karena kan memang perubahan berat badan yang drastis tadi itu juga bisa menyebabkan si PCOS itu makin parah gitu loh. Akhirnya waktu itu aku stop ke dokter itu dan coba baca-baca, oh yaudah, we'll try yang lebih natural aja dulu dengan mengganti pola makan sama gaya hidup. Jadi aku olahraga, terus makan green smoothies pagi, siang, sore, terus ganti nasi putih jadi nasi merah dan lain-lain. Tapi ternyata masih belum membuahkan hasil. Aku udah coba-cobain herbal juga, madu-maduan, terus udah nyobain ke sinse juga, terus udah coba massage juga yang rahim pijat-pijat rahim itulah, sampai ke inseminasi. Aku coba inseminasi di salah satu rumah sakit, itu 3 kali berturut-turut gagal.
Terus kita istirahat, nggak program, balik lagi ke coba deh rutinitasnya diperbaikin lagi, mungkin aku jadi stres nih gitu kan. Akhirnya di tahun kedua kita inseminasi lagi dan gagal lagi. Sampai akhirnya kita benar-benar stop program, terus nyoba-nyoba yang lain aja gitu loh, kayak balik lagi baca-baca di sosmed, ada yang nyoba pakai madu ini, kurma, terus apalah segala macam kita cobain lagi dan tetap belum juga. Sampai di tahun ketiga ketika suami aku nanya gimana nih, kita mau program lagi atau tidak. Ya jelas aku mau, tapi memang aku langsung bilang sama suami aku, kalau kita mau program lagi karena sudah inseminasi gagal 4 kali, aku hanya mau menjalankan bayi tabung. Suami aku waktu itu ngikut aja. Jadi akhirnya aku menjalankan research aku sendiri gitu ya, dengan modal browsing aja, googling aja. Aku cari rumah sakit, apakah mau di Penang, di KL, di Singapura. Aku baca-baca yang tingkat keberhasilannya paling tinggi. Lalu sampai aku menemukan satu blog gitu, dimana di situ ada forum buat teman-teman yang TTC atau trying to conceive, cerita keberhasilan mereka. Di situ salah satu cerita ada yang benar-benar mirip banget sama kisah aku gitu loh, perjalanan pernikahannya, umurnya, terus udah pernah inseminasi 3 kali juga, 4 kali juga, terus gagal semua, dan masalah dia juga PCOS. Jadi aku ngelihat dia pergi ke salah satu rumah sakit yang saat itu aku malah baru dengar saat itu ada rumah sakit itu. Dan dia memilih untuk menjalani program IVF di sana dan langsung berhasil dalam 1 kali coba gitu loh. Terus aku tentunya mau tahu siapa dokter yang menangani dia. Ternyata di rumah sakit itu dokternya adalah dokter pertama yang menjalani bayi tabung di Indonesia. Jadi kayak aku mikirnya, oh berarti ini udah senior banget nih gitu. Sehingga aku ajak suami aku diskusi, aku bilang kayaknya kita coba ke rumah sakit ini aja, di Jakarta juga. Terus kita lihat deh gimana chemistry-nya di sana sama dokternya, karena chemistry itu penting. Kalau misalnya kita nggak suka sama dokternya, pasti jatuhnya tuh males, bersungut-sungut, judging dan lain-lain kan. Jadi aku bilang suami aku, coba kita lihat dulu dokternya, timnya, susternya, lokasi rumah sakitnya, apakah semuanya itu kita happy. Kalau happy, ayo kita jalanin. Pertanyaan berikutnya adalah di rumah sakit mana, dokternya siapa, dan kenapa. Kenapanya yang tadi itu ya, karena aku menemukan forum dan ada sharingan dari orang yang menjalani IVF di sana, jadi aku memutuskan untuk ke sana. Kesananya itu adalah rumah sakit Family Fluid. Di rumah sakit Family Fluid itu ada yang namanya Family Fertility Center di lantai 3, dan di sana mereka merupakan tim dokter yang dikepalai oleh Dr. Muksin. Dr. Muksin ini sendiri kita akan temui ketika konsultasi pertama, dan dia akan bantu untuk mencarikan treatment yang tepat untuk kita dan akan menjelaskan treatment itu seperti apa. Lalu nanti berikutnya pada saat kontrol ataupun tindakan itu bersama Dr. Melvin, dan ada Dr. Yuliana juga, dan juga ada satu dokter lagi yang akan menggantikan posisi Dr. Melvin kalau misalnya Dr. Melvin ada di rumah sakit lain. Tapi pada dasarnya mereka itu tim gitu, dan suster-susternya semua juga suster-suster senior yang waktu aku IVF 2016 sampai 2019 ini semuanya masih sama timnya. Jadi memang senior dan udah biasa menangani kegalauan pasangan-pasangan yang ingin memiliki keturunan. Dan di sana ketika ketemu sama Dr. Muksin, aku sih langsung klop ya sama suami aku ya, karena memang menyenangkan, casual aja, terus kayak happy gitu loh, maksudnya auranya. Jadi nggak mempersulit atau kayak mengintimidasi, tapi aku sih cukup senang dengan komunikasinya, cukup jelas. Begitu juga dengan suster-suster di sana. Akhirnya kita memutuskan untuk IVF di sana pada saat 2015 dan untuk anak kedua ini di 2019. Pertanyaan berikutnya adalah persiapannya apa aja sih Mbak, Kak, Sis, Mam? Persiapannya untuk setiap kali kita mau kontrol untuk program hamil, datanglah di hari kedua menstruasi. Kenapa? Ya itu sih aku dapatkan dari semua dokter yang aku datengin, mereka mintanya kita datang lagi di hari kedua menstruasi. Jadi kayaknya kalau misalnya kita nggak datang di hari kedua menstruasi itu bakalan disuruh datang lagi gitu loh, jadi kayak 2 kali kerja menurut aku.
Sedangkan kalau di hari kedua menstruasi, mereka sudah bisa menentukan masa suburmu, sudah bisa menentukan kapan harus HSG atau tindakan-tindakan lain, atau mau tes darah, itu semua udah langsung bisa dilakuin, jadi nggak nunggu lagi gitu loh, nggak sia-sia. Dan selalu bawa setiap apapun pemeriksaan yang sudah pernah dilakukan, tindakan yang udah pernah dilakukan, masalah-masalah yang sudah pernah ditemukan, di share aja semuanya juga sama dokternya. Jadi dokternya udah bisa punya catatan gitu loh, tindakan yang tepat untuk kita apa. Nah setelah itu persiapan untuk diri kita sendiri tentunya harus ada. Kalau aku pribadi, mindset aku berpikir badan ini akan dipakai selama 9 bulan atau 40 minggu oleh si bayi tinggal di dalam kita gitu loh. Jadi pastinya kita harus menyediakan tempat yang terbaik. Jadi aku 2 bulan sebelum program IVF itu, ini aku lakukan di 2015 maupun di 2019 ini adalah aku full olahraga setiap hari atau minimal 3 kali seminggu. Itu hanya treadmill kok, kalau misalnya mau zumba atau apa juga boleh. Tapi makanan juga harus diatur. Aku ngurangin banget goreng-gorengan, terus manisan yang berlebihan, padahal aku tuh sweet tooth banget kan gitu. Jadi perbanyak buah-buahan sama sayur. Dan kalau dulu karena 2015 itu aku merasa badanku gemuk banget, jadi aku turunin dulu dengan diet mayo lah dan lain-lain gitu, sampai aku merasa aku di posisi yang sangat fit gitu loh. Di tahun 2019 ini tambahannya aku detox, sekali seminggu aja. Itu ada satu hari yang aku hanya minum jus 8 botol tanpa makanan solid yang masuk, jadi hanya jus 8 botol plus air putih 2 liter per hari itu. Biasanya sih suami aku ngelihat aku ada perubahan kayak gitu, dia ngikut gitu, jadi dia juga jaga makanannya, terus olahraga juga, berenang, treadmill kalau dia gitu kan. Jadi kita sama-sama lah berusaha untuk fit. Jadi pada saat pemeriksaan semua hasilnya sudah yang baik gitu, jadi nggak ada PR-PR tambahan lah. Kalau aku sih expect-nya seperti itu dan persiapannya yang seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah, prosesnya berapa lama sih? Kalau untuk kasus aku, kebetulan prosesnya itu di 2 siklus. Siklus pertama itu untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, mulai dari tes darah, tes hormon, HSG, histeroskopi, kuret atau scratching, dan itu dilakukan dalam satu siklus gitu. Lalu siklus berikutnya, pada saat haidnya sudah datang, itu sudah bisa dilakukan IVF itu sendiri. Jadi buat aku prosesnya hanya 2 siklus itu aja. Nah ini pertanyaan yang paling sering nih, biayanya berapa sih kak? Emang sampai 200 juta, 300 juta, 1M dan lain-lain. Nah itu ini pertanyaan yang paling banyak gitu ya. Kebetulan kalau di family, aku rasa mungkin di rumah sakit lain juga ada, itu ada yang namanya buku seperti ini. Di sini kita bisa ngelihat schedule, kapan-kapan aja kita harus melakukan pemeriksaan, terus harus datang juga gitu, karena harinya kan harus tepat. Tapi kalau aku suka banget journaling, jadi biasanya aku catat ulang lagi di sini supaya lengkap dan nggak ada yang miss, dan juga biaya-biayanya bisa detail. Kalau misalnya aku harus ngasih tahu, mau sharing ke teman-teman atau kayak gini nih, suatu saat aku mau berbagi informasi, jadi udah aku catat semua di sini. Nah untuk siklus aku di 2019 kali ini, itu biayanya sendiri diawali dengan tentunya konsultasi yang pertama. Konsultasi yang pertama itu kalian akan menghabiskan kurang lebih 1 juta, itu untuk administrasi, konsul, dan juga USG. Nah terus aku harus menjalani tes darah, tes hormon suami istri, yang totalnya itu menghabiskan 5.803.800. Berikutnya aku harus menjalani HSG. HSG-nya itu aku pilih di rumah sakit yang dekat rumah, yaitu Rumah Sakit Pondok Indah. Itu sebesar 2.100.000. Suami menjalani analisa sperma sebesar 800.000. Lalu aku menjalani histeroskopi. Histeroskopi itu adalah memasukkan kamera ke dalam rahim sehingga dokter bisa melihat apakah ada kendala-kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum memasukkan embrio. Nah, histeroskopi itu sendiri biayanya sebesar 2.500.000. Setelah dari histeroskopi akan ditentukan apakah akan scratching atau kuret. Kalau di 2015, anak pertamaku, aku hanya melakukan scratching. Scratching itu adalah jaringan
daging di dalam rahim kita itu, jaringan dinding rahimnya itu dilukain supaya tumbuh jaringan baru. Jadi itu akan menjadi chance-nya lebih besar untuk si embrio menempel di dalam rahimnya gitu loh. Nah tapi ternyata untuk yang kali ini itu ditemukan kayak polip sama apa ya namanya ya, polip ya, kayak gini nih di dalam rahimku, merah-merah gini, jadi harus dikuret. Kuretnya itu sendiri biayanya 5.200.000. Setelah kuret, aku tinggal menunggu siklus aku berikutnya untuk bisa langsung dilakukan IVF. Nah, waktu aku datang di hari kedua menstruasi siklus berikutnya, aku sudah harus membayar paket IVF-nya sendiri sebesar 61 juta. Itu adalah biaya bayi tabung paket di Rumah Sakit Family Fluid 2019. 61 juta itu sudah termasuk suntikan-suntikan, sudah termasuk embrio transfer dan segala tindakan yang dilakukan untuk persiapan pengambilan sel sperma, sel telur, dan ditemukan di laboratorium dan dimasukin lagi. Nah pada saat dilakukan embrio transfer itu tadi, kita akan dikasih tahu nih dapat sel telurnya berapa, terus yang ditemukan sama sel sperma dan berhasil dia berkembang itu berapa. Dari situ akan ditentukan berapa yang masuk ke dalam rahim kita, berapa yang dibukukan untuk cycle berikutnya kalau kita mau nyoba lagi atau amit-amit gagal gitu loh. Dan waktu itu sih aku dari 14 di yang bagus gitu ya, perkembangannya adalah 5, yang dimasukin itu 3 dan yang di save itu 2. Nah jadi karena ada yang dibekukan itu tadi, biayanya untuk frozen embryo itu sebesar 6 juta rupiah. Setelah itu, pada saat kamu embrio transfer, pas pulang kamu akan dikasih obat-obatan, suplemen, dan juga penguat rahim gitu, yaitu sebesar 924.900, dan pada saat kontrol berikutnya itu sebesar 2 jutaan. Jadi, di catatan aku ini, total biaya bayi tabung 2019 di Rumah Sakit Family Fluid yang aku jalanin dengan segala rangkaian tadi adalah 87.689.600 rupiah. Jadi nggak nyampe 100 juta. Nah itu yang menjadi pertanyaan buat teman-teman yang paling banyak ditanyain di DM aku gitu loh, biayanya berapa. Nah untuk itu kurang lebih gini loh, dulu waktu aku 2015 itu biayanya paketnya 55 juta, tapi total habisnya itu di 77 juta. Ini kurang lebih juga mirip gitu loh. Jadi dari paketnya itu sampai ke totalnya dengan segala pemeriksaan itu spare-nya itu sekitar 20-25 juta. Jadi jangan benar-benar nyiapin uangnya, ada spare-nya sekitar segitu, 20 jutaan untuk segala pemeriksaan yang harus dilakukan jelang IVF itu tadi. Dan yang berikutnya adalah tipsnya apa untuk berhasil IVF. Aku selalu memberikan tips ini untuk teman-teman yang mau menjalani IVF. Yang pertama adalah setelah embryo transfer, itu aku full bed rest di rumah selama 2 minggu. Itu full aku tiduran, hanya bangun untuk mandi sama buang air kecil. Sisanya aku benar-benar di tempat tidur. Walaupun dokter kalian bilang gak apa-apa beraktivitas, tapi kalau aku nggak mau, ada penyesalan gitu loh. Aku takut misalnya gagal, terus aku akan menyalahkan diriku sendiri gitu. Oh ini pasti gara-gara gue gak bisa diem nih gitu loh. Jadi aku benar-benar full bed rest. Setiap hari makanan aku hanyalah nasi merah, sup ayam kampung, putih telur sebanyak 5 butir, terus alpukat, dan juga pumpkin seed, terus kiwi, jeruk. Hanya itu aja aku makan setiap hari selama 2 minggu. Terus aku juga pakai kaos kaki setiap hari karena dipercaya gitu, kalau Chinese katanya kalau kaki yang hangat itu rahimnya hangat. Jadi aku ikutin aja lah gitu loh ya, gak ada ruginya juga gitu ngebungkus cuma pakai kaos kaki doang setiap hari. Jadi itu tips dari aku. Dan juga selama 2 minggu kalian menunggu hasilnya supaya positif, itu berpikir positif juga gitu loh, seneng-seneng, baca yang nyenengin, baca nama-nama bayi, terus baca hasil-hasil kesuksesan IVF, jadi yang bikin hati tuh happy gitu loh. Dan udah gitu, yang terakhir, tips yang paling penting, jangan lupa untuk berdoa. Karena ini hanya usaha kita sebagai manusia dibantu oleh dokter, tapi tentu semuanya berada di tangan Tuhan juga gitu loh. Karena pastinya dia yang menentukan, walaupun tingkat keberhasilan 45%, tapi 100% semuanya di tangan Tuhan. Jadi teman-teman tetap harus berdoa, semangat dan yakin gitu loh, pasti kita akan dikasih keturunan.
aku berdoa dan menyebarkan baby dust ini ke semua teman-teman yang masih trying to conceive. Yakin dan percaya pasti suatu hari kalian akan diberikan keturunan yang lucu, yang cantik, yang ganteng, dan hari itu pasti akan datang. So guys, kalau masih ada pertanyaan yang belum aku jawab di sini, mungkin ke skip, boleh ditanyain di komen, dan siapa tahu itu akan bisa menjadi video part 2 untuk YouTube channel aku. So don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye.